lagi di Lakeside Talks di Last Talk. Dan kali ini aku mendatangi tamu spesial. Aku ke Tokyo untuk interview tamu spesial kali kita hari ini. Selamat malam, aku Anggi dari Bandung. Jadi tamu kita hari ini adalah Anggita Gasani, kakak kelas aku waktu zaman SMA. Silahkan Teh, perkenalkan diri. Deskripsi ini jelas ya. Jadi aku Anggi, aku itu seniornya Dila waktu SMA, di SMA 5 Bandung. Nah, kita beda 2 tahun, tapi kita deketnya bro. Nyambung banget. Banget lah, pokoknya kita nyambung terus ya. Iya, nyambung banget pokoknya. Nah, terus kita itu ketemunya tuh karena ekskul di waktu SMA. Terus dan kita baru ketemu di sini di Jepang. Ya, Setelah beberapa tahun nggak ketemu ya. nggak ketemu. Jadi dulu di Bandung ya, kuliahnya apa? Kuliah di mana nih? Ceritain dong. Oke, jadi di Bandung itu saya kuliah 4 tahun di ITB, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, di jurusan Desain Produk. Pada tahu kan desain produk? Nah, dulu itu ceritanya waktu zaman SMA, kayak dibilang, aku sama Teh Anggi itu deket banget. Jadi waktu dia mau ke ITB, aku juga saya mau ke ITB, tapi aku kayak gagal ITB gitu. Oh, PHP dia. Udah lama gak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi di Jepang. Anyway, biasa. Luar biasa sekali. Jadi sekarang Teh Anggi tuh lanjutin S2-nya kan ya di sini di Jepang tuh, betul? Betul. Coba ceritain tentang S2. Oke, jadi aku di sini ambil S2 dengan beasiswa dari pemerintah Jepang di Chiba University, di Prefecture Chiba, dengan fakultasnya itu engineering, jurusan desain science, dengan laboratorinya adalah desain manajemen di bawah Watanabe Sensei. Wow, jadi sekarang ngambilnya itu ya, desain manajemen. Apa nih hubungannya desain produk dan manajemen? Desain manajemen sendiri itu sebenarnya luas dan bisa dari desain grafis juga bisa masuk ke desain manajemen nih. Nah, kalau misalkan dalam konteks desain produk itu contohnya nih ya, contoh sederhananya di perusahaan-perusahaan itu, perusahaan besar nih, mereka sedang mengembangkan produk untuk produk yang baru lagi lah, produk yang pengembangan produk, development produk. Nah, itu mereka pasti ada ketentuan-ketentuan khusus dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan desainnya itu. Nah, itu yang kita bandingkan gitu. Jadi ada ya hubungannya. Ada banget hubungannya justru. Luas itu desain manajemen itu. Kalau kamu berminat mau S2 silakan. Bisa. Anyway, kenapa Teh Anggi milihnya di Jepang? Lanjutin S2-nya. Jadi curhat aja. Sebenarnya niat awal saya itu mau melanjutkan di Eropa. Tapi karena ada kesempatan untuk melanjutkan di Jepang, akhirnya saya lebih memutuskan untuk mengambil kesempatan itu daripada saya Kesempatan dilepaskan ya. Iya, daripada melewatkan kesempatan yang benar-benar ini jarang sekali bisa ada gitu. Bisa ke Jepang dengan bantuan beasiswa, dengan atas rekomendasi dari dosen di ITB gitu. Mungkin emang rezekinya di Jepang aja kali ya. Iya, betul. Jadi emang ada proses belajar dulu lah, pasti kan proses belajar itu bertahap. Mungkin emang rezekinya sekarang tahun ini untuk S2 itu di Jepang. Doakan saja semoga bisa ke Eropa. Amin. Terus menurut Teh Anggi, karena S1-nya dulu kan desain produk. Desain produk di Jepang tuh gimana menurut Teh Anggi? Bagus banget itu. Di Jepang itu termasuk produk desain yang sangat berkembang. Dimulai dari yang namanya gini nih ya. Produk desain itu sebenarnya luas. Ada banyak banget nih produk desain. Kalau kamu kayak apa aja nih produk desain tuh? Macamnya kayak barang-barang kecil gitu, kayak biasa barang-barang di Muji gitu kali ya. Packaging gini juga produk desain nggak sih sebenarnya masuknya? Ini yang kamu pakai kacamata itu juga termasuk desain produk. Apa yang kita dudukin ini juga termasuk desain produk. Apa yang kamu pakai buat merekam itu juga itu termasuk desain produk. Sekitar kita itu sebenarnya semua itu desain produk. Mobil, sepatu, aparel, itu semuanya desain produk. Dan di sini di Jepang itu sangat berkembang sekali semuanya itu. Dilihat dari bentuknya, dari minimalisnya, dan mereka punya khas sendiri untuk Jepang itu desain produknya. Dan di sini juga bisa belajar banyak dan kita bisa banyak mengambil referensi soal desain produk itu di sini.
gitu. Jadi mungkin dari Jepang dulu kita lihat desain produknya bagaimana. Nah, ntar mungkin selanjutnya tahun depan mungkin bisa ke Eropa untuk membandingkan lagi sama yang Eropa ya. Nah, betul. Dan apa hal-hal yang baik itu yang kita dapat di sini bisa kita ambil dan kita bisa kembangkan lagi di Indonesia. Tuh. Aku sendiri ngerasain sih kalau misalnya desain produk di Jepang itu distinktif banget, maksudnya langsung oh ini desainnya orang Jepang nih kelihatan banget gitu. Nah itu yang justru penting, kekhasannya sendiri dan ciri unik, cirinya itu, nah itu yang butuh dapat lah, pokoknya harus dipelajari. Kayak misalkan ada juga desain produk Skandinavia, nah itu kan bisa tebak ini Skandinavia, Kelihatan banget kalau Skandinavia. Nah desain Indonesia kayak gimana? Sebenarnya ada juga desain khas yang Indonesia, kayak misalkan yang ulir-ulir gitu kan ada juga Indonesia. Gitu. Kalau Teteh sendiri desain produknya fokusnya ke apa? Jadi karena saya S1-nya itu mengambil tema mengenai skoliosis dengan medical design. Jadi saya juga mau melanjutkan ke medical design. Jadi apa itu medical design? Jadi dia itu lebih mendesain sesuatu yang berhubungan dengan medik itu ya. You don't say ya lah ya. You don't say. Mesinnya? Desain mesinnya atau gimana? Macam-macam. Jadi misalnya kayak sesuatu produk yang untuk misalnya nih buat handicap, buat yang orang yang memiliki keterbatasan itu bisa. Jadi kayak misalkan kita mendesain ulang misalkan wheelchair itu juga bisa. Atau ini yang baru saya dapetin kemarin banget nih, itu ada Jidohan Baiki atau vending machine yang khusus untuk wheelchair, yang pengguna wheelchair itu ada khusus sendiri. Itu dibikin lebih rendah gitu? Dibikin bukan bikin rendah ya, jadi dengan ukuran yang sama tapi dia desainnya ada yang berbeda. Misalkan tombol untuk botol-botol yang di atas itu dipindahin ke bawah, terus koin yang buat dimasukin itu ada tempat yang kecil untuk masukin, terus di bawahnya juga itu buat ngambilnya itu bisa diambil dengan mudah. Jadi yang menarik di sini itu adalah medical design itu, saat mendesain itu kita banyak mempertimbangkan hal-hal yang penting, dan kita juga mempertimbangkan mengenai manusianya, mengenai keterbatasan yang dia miliki, dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan ergonomi. Itu menarik dan itu menantang sekali, jadi saya pilih untuk fokus di medical design. Jadi agak-agak teknik gitu ya? Iya design, emang, tapi agak-agak teknik sesuai ya. dengan ininya juga sih, fakultasnya desain science. Baiklah. Jadi yang sekarang Teteh lagi kerjain di S2 itu ya itu si medical design itu, lanjutin lagi? Jadi rencananya sih tesisnya itu mau melanjutkan ke arah medical design. Tapi kebetulan proyeknya sekarang ini bukan medical design. Sekarang proyeknya apa dong kalau bukan medical design? Sekarang itu jadi saya lagi di organisasi kumpulan pelajar Indonesia. Saya aktif di PPI Ciba juga. Juga saya memegang koordinator humas publikasi di PPI Kantor untuk tahun ini. Dan saya juga sekarang lagi ada project buat video dengan dibantu sama anak. Promosi dia juga. Videonya ini mengenai waste management di Jepang dan kita membahas bagaimana cara pengolahan sampah di Jepang dan kemudian akan coba dikirim dan dipromosikan dan dijelaskan ke Indonesia, dimulai dari kota Bandung dulu gitu. Selanjutnya saya juga ada proyek bekerja sama dengan pemerintah Chiba untuk mengembangkan souvenir yang mereka punya. Gitu. Jadi kan lagi sekarang ini belum ada yang hubungannya dengan medical design. Tapi banyak ngerjain proyek-proyek yang lain kan ya? Ya harus, jangan terlalu tertutup. Kita pengen medical design tertutup jadi medical design, enggak lah, kita harus luas. Desain itu luas bro? Luas bro, jadi jangan takut untuk mengambil desain karena sebenarnya itu terbuka banyak. Iya. Itulah interview kita hari ini bersama Teh Anggi di Yoyogi Park. Yoyogi Park malam-malam di sini dingin-dingin. Sambil makan popcorn. Sambil interview. Hangat. Anyway, itu video kita hari ini. Dan kalau misalnya kalian ingin aku membuat suatu video lain yang masih berhubungan dengan kreatif industri, taruh aja di bawah. Sampai ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, video yang lainnya lagi yang pasti ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bisa itu.
macamnya kayak barang-barang kecil gitu, kayak biasa barang-barang di Muji gitu kali ya, atau barang-barang apa ya, kayak produk desain tuh kayak semua sebenarnya banyak gitu nggak sih, kayak apa namanya, distinktif banget, maksudnya langsung tahu oh ini. Jadi apalagi dong,